Selamat bertemu kembali dengan saya Profesor Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan teknik industri secara lengkap tetapi singkat. Pokok-pokok dari teknik industri yang akan saya jelaskan. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, apa itu teknik industri, mengapa diperlukan pendekatan sistem, ruang lingkup dan ciri khas teknik industri, body of knowledge teknik industri ada 14, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Yang pertama, teknik industri adalah ilmu yang merancang, menginstal, dan memperbaiki sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Kita lihat gambar di atas di sini, ada manusia, informasi, teknologi, energi, peralatan, dan material. Kalau ada minimal dua keadaan, maka disitulah perannya teknik industri. Kalau saya renungkan dalam keadaan sehari-hari, tidak ada yang berjalan sendiri. Orang saja tidak ada material yang dibahas. Orang saja tidak ada teknologi. Hampir pasti minimal ada dua. Kalau ada dua, maka disitulah peranan orang teknik industri. Ya, untuk mempelajari beberapa hal ini, maka orang teknik industri mempelajari menggunakan ilmu matematika, fisika, ekonomi, psikologi, dan teknologi informasi. Gitu ya. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri maupun jasa. Ini yang ke bidangnya teknik industri. Mengapa memerlukan pendekatan sistem? Ya, karena keadaan dunia ini itu kompleks dan saling terhubung. Karena kompleks ini, maka kita perlu melakukan pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu adalah jika dua komponen ini saling berinteraksi. Nah, kalau ini akan berinteraksi, maka perlu saling berkolaborasi, saling mengalah, saling menyesuaikan, begitu ya. Itu dinamakan dengan pendekatan sistem. Kita mengintegrasikan, bukan mempertentangkan, bukan, tapi mengintegrasikan. Sama seperti yang kompleksitas ini, mengintegrasikan artinya kita mengkolaborasikan, mengintegrasikan manusia dan teknologi. Ya, itu bidangnya teknik industri. Yang berikutnya, di teknik industri kita mempelajari ruang lingkupnya adalah interdisipliner, menghubungkan teknologi, manusia, manajemen secara efisien. Ya, bagaimana teknologi dan manusia ini saling berinteraksi. Ya, berorientasi pada manusia, manusia sebagai pokok, manusia sebagai subjek yang harus diperhatikan, bukan diterlantarkan, gitu ya. Memperhatikan aspek ergonomi keselamatan manusia dalam setiap sistem. Manusia sekali lagi harus kita perhatikan berbasis data. Kita menggunakan metode analitik untuk pengambilan keputusan yang tepat. Bukan kira-kira, bukan pendapat manusia, tetapi setelah mendapatkan ide dari manusia, kita mencari data. Ya, adaptif. Bisa disesuaikan dengan keadaan yang kapanpun juga, diterapkan di berbagai sektor industri dan layanan yang berbeda. Juga dalam zaman yang lalu maupun zaman yang akan sekarang dan yang akan datang, karena keadaannya mungkin berubah tetapi konsepnya tetap sama, karena adanya interaksi tadi. Interaksinya yang kita perhatikan perubahannya bagaimana. Oke, ini adalah 14 body of knowledge teknik industri. Work design and measurement, operation research and analysis, engineering economic analysis, facility engineering and energy management, quality, reliability engineering, ergonomics, human factor, operation engineering and management, supply chain management, engineering management, safety, information engineering, design and manufacturing engineering, design product and development, system design and engineering. Kita akan membahas satu persatu. Work design and measurement, analisa kerja,
dan pengukuran waktu untuk menentukan waktu standar. Orang bekerja terlalu banyak juga tidak bisa. Tetapi kalau orang itu bekerja terlalu sedikit, juga merugikan perusahaan. Nah, yang pas itu berapa? Setelah orang bekerja pas, ada pengukuran waktu untuk menentukan standar kerja. Waktu standar ini adalah waktu yang bisa digunakan oleh orang bekerja 8 jam sehari. Tentunya ada jam istirahatnya. Nah, waktu standar yang ditentukan dari pengukuran waktu ini itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat bagi semua orang pada umumnya. Yang berikutnya, operation research dan analysis. Pemodelan matematis untuk pengambilan keputusan yang optimal. Jadi kita membuat model matematis lalu dioptimalkan untuk pengambilan keputusan. Optimal itu bukan minimal, ya, lebih tinggi dari minimal, karena kalau minimal orang menderita ya tidak mau. Tetapi sebaliknya kalau kita ngomong keuntungan maksimal, nah mungkin sekali kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal, tetapi pembeli tidak mau datang lagi. Jadi yang lebih baik adalah keuntungan optimal. Yang ketiga, engineering economic analysis. Untuk proyek, ya, kita harus membahas biayanya, investasinya, dan manfaatnya. Manfaat ini untuk mengembalikan biaya atau investasinya. Ya, ada proyek private, yaitu yang dianalisa hanya masalah ekonomiknya saja. Tetapi ada proyek sosial, ya, yang dianalisis bukan hanya ekonomik langsung, tetapi ekonomi tidak langsung atau sosial benefitnya itu dimasukkan. Yang keempat adalah facility dan engineering management. Perencanaan tata letak harus kita evaluasi, barang-barang ini, mesin-mesin ini diletakkan sehingga bisa menghasilkan waktu yang cepat gitu ya untuk memproduksi barang-barang ini, ya, dengan biaya yang seminimal mungkin. Berikutnya kita perlu memperhatikan quality and reliability engineering. Reliability itu berkaitan dengan keandalan peralatan ini, ya, supaya bisa mengerjakan proses produksi dengan lancar, ya, dengan maintenance tertentu, maka alat-alat ini akan handal. Demikian juga untuk membuat produk, kita perlu mengendalikan mutu produk sehingga produk yang dikeluarkan itu sesuai dengan keinginan konsumen. Kita harus menjamin itu. Kalau tidak, maka produk kita tidak akan laku. Ergonomik dan human factor. Menyesuaikan sistem kerja dengan kemampuan manusia. Sekali lagi, manusia itu punya kemampuan tertentu, ya, sehingga kita harus memperhatikan. Sistem kerja disesuaikan dengan kemampuan manusia. Berapa jam bekerja, berapa jam istirahat. Lalu mejanya tingginya berapa, kursinya tingginya berapa, cara duduknya bagaimana, dan seterusnya itu dinamakan dengan ergonomik. Jadi ergonomik itu pada dasarnya adalah sistem kerja disesuaikan dengan keadaan manusia. Yang ketujuh, operation engineering and management. Merancang dan mengelola proses produksi dan layanan, ya, untuk supaya produksi dan layanan ini bisa langgeng, bisa cepat gitu ya. Misalnya pengendalian persediaan. Persediaan terlalu banyak tidak baik karena merupakan biaya yang tersimpan dalam produk di setengah jadi. Tetapi kalau persediaan terlalu sedikit dan eh, suppliernya terlambat, maka proses produksi akan berhenti. Jadi perlu menentukan persediaan yang optimal. Supply chain management mengelola aliran bahan, informasi dan layanan dari pemasok sampai ke pelanggan. Bagaimana mengelola aliran bahan ini? Siapa yang berperan? Eh, Bagaimana supaya supplier itu mengirimkan bahan-bahan yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh perusahaan besar. Nah, itu
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar mendidik supplier supaya bisa menghasilkan bahan baku yang baik sehingga bisa mengirimkan tepat waktu. Ya, engineering management menerapkan prinsip rekayasa untuk pengelolaan bisnis. Jadi pengelolaan bisnis itu tidak hanya bisa dibahas secara kualitatif tetapi bisa dibahas juga secara rekayasa dengan prinsip-prinsip rekayasa, prinsip-prinsip teknik. Oke, yang ke-10 safety engineering, pencegahan kecelakaan kerja dan manajemen risiko. Setiap proses produksi itu hampir pasti ada risikonya, kecil maupun besar. Nah, terutama kalau besar kita perlu memikirkan bagaimana menghindari risiko yang besar itu. Ya, mencegah kecelakaan bagaimana. Ya, itu yang dilakukan oleh orang teknik industri. Information engineering, perancangan dan integrasi sistem informasi industri. Contohnya, proses produksi. Lalu kita mendatangkan bahan baku dari supplier. Nah, di proses produksi ini ada tanda, ada sistem informasi yang mengaitkan sistem produksi ini dengan supplier. Supplier diberitahu bahan bakunya tinggal berapa, waktunya mengirim kapan gitu ya, sehingga bisa dikirimkan produk yang tepat sesuai dengan jumlah yang tepat. Ya, itu yang information engineering. Yang berikutnya, design and manufacturing engineering. Proses produksi, CAD/CAM, lean manufacturing dan industri 4.0. Ini computer aided design dan computer aided manufacturing. Jadi kita mendesain dan kita melakukan manufacturing semuanya dengan menggunakan komputer. Lean manufacturing itu menghilangkan proses-proses yang tidak bernilai tambah sehingga proses produksi ini berjalan lebih cepat, berjalan lebih efisien. Industri 4.0, proses-proses yang ada di sini itu dikaitkan dengan internet ya, sehingga bisa saling berkomunikasi. Tujuannya apa? Kalau ada masalah di sini dan terrecord di komputer segera bisa diatasi. Itu industri 4.0. Yang berikutnya, product design and development. Ide pengembangan produk yang bernilai dan dapat diproduksi. Bernilai di sini adalah mencari produk yang diinginkan oleh konsumen, yang konsumen mau beli. Nah, produk yang bernilai yang konsumen mau beli itu tidak cukup. Tetapi pada saat mendesain perlu memikirkan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan itu apa, sehingga bisa mendesain produk yang bernilai dan mampu diproduksi oleh perusahaan. Itu yang perlu dilakukan. Kapan mengeluarkan produk? Karena kalau produk itu akan menjalani yang dinamakan product life cycle. Pertama lakunya sedikit, dan di sini rugi. Setelah itu laku banyak karena promosi, karena yang beli banyak. Setelah itu mencapai titik puncak dan biasanya akan turun. Pada saat naik-naik di sini sebaiknya dikeluarkan produk yang lain karena kalau ini nanti sudah naik sini akan turun, produk yang pengganti tadi sudah bisa hidup. Itu product design and development. Yang terakhir, sistem desain dan engineering. Integrasi seluruh subsistem manusia, mesin, dan informasi untuk mengoptimalkan performa secara keseluruhan di pabrik ini. Ini dari seluruhnya ini harus dioptimalkan. Ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi ini merupakan keunggulan dari teknik industri. Contoh penerapan di pertanian, rantai pasok yang efisien. Sistem IoT, Internet of Things, untuk pemantauan hasil panen. Di tempat panen, ya panen kelapa sawit, itu ada sensor atau ada monitor yang ada di masing-masing pohon. Kalau buahnya sudah cukup matang, maka diinformasikan ke bagian komputer bahwa buahnya sudah matang, segera dipanen. Manufaktur,
Ini Lean Six Sigma. Lean ini menghilangkan pemborosan. Six Sigma ini produksinya supaya lebih baik sehingga cacatnya berkurang. Digital factory. Pabrik-pabrik yang maju itu sebaiknya digitalisasi supaya pabrik ini berjalan lebih cepat, lebih akurat datanya karena supaya bisa bersaing dengan pabrik yang lain. Tata letak pabrik tadi sudah saya jelaskan supaya menghasilkan hasil produksi yang kualitasnya sesuai dengan keinginan pelanggan dan produksinya bisa cepat, biayanya murah. Jasa manajemen rumah sakit. Ada bimbingan saya yang membahas manajemen di rumah sakit, terutama untuk orang operasi. Sistem lama, orang yang akan operasi itu dibawa ke ruang operasi pada saat sudah dibawa ke ruang operasi, perawatnya baru mempersiapkan peralatan. Nah, orang yang sakit ini menunggu cukup lama. Ya, cukup lama di kamar operasi, dia kedinginan, dia ketakutan gitu ya. Nah, semestinya kan peralatannya disiapkan dulu baru orangnya dipanggil. Perancangan antrean, ya. Nah, di bank umpamanya, di bagian customer service itu pada hari tertentu antriannya panjang. Nah, dipikirkan bagaimana caranya supaya antrian yang panjang itu bisa berkurang. Menambah orang yang melayani pada jam-jam tertentu. Atau mungkin di kasir, ya suatu toko di kasirnya. Pada jam-jam tertentu kasirnya ditambah, tetapi pada saat sudah sepi, kasirnya dikurangi, kasir itu bisa mengerjakan yang lain. Yaitu berarti meningkatkan efisiensi pelayanan. Logistik di desain gudang. Kalau produknya bisa ditumpuk, maka dibuatkan rak, gitu ya. Efisiensi dari transportasi, ya. Barang-barang yang di gudang yang sering dikeluarkan, dimasukkan, disimpan di dekat pintu masuk. Sehingga meskipun transportasinya sering, karena dekat pintu masuk, maka jumlah jaraknya jadi lebih sedikit dibandingkan kalau ditempatkan di tempat yang jauh dari pintu masuk. Itu efisiensi transportasi. Energi, circular economy. Ya, ini lawan dari linear ekonomi. Kalau linear ekonomi, barang diproduksi, setelah diproduksi digunakan lalu dibuang. Di circular ekonomi ini, setelah barang itu diproduksi, dimanfaatkan, sebaiknya jangan dibuang, tapi dipikirkan lagi bagaimana pemanfaatan yang berikutnya lagi. Manajemen energi yang terbarukan. Contoh di suatu disertasi dipikirkan bagaimana meletakkan tiang-tiang yang berisi kipas untuk menghasilkan listrik. Nah, penempatannya di mana supaya angin yang lewat itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Iya, manajemen energi seperti itu. Nah, kompetensi lulusan teknik industri itu bisa melakukan analitis karena kita belajar matematik untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Kita belajar teknologi cukup banyak sehingga kita mahir dalam data. Kita belajar juga data analitik, kita belajar artificial intelligence dan sistem digital. Manajerial, kita mampu mengelola proyek, mengelola SDM dan juga mengelola inovasi. Humanistik, ya ini bidang yang cukup penting di teknik industri, kita memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan kerja. Mendukung smart manufacturing menggunakan AI untuk manufaktur dan juga industri 5.0. Ini adalah industri baru yang memperhatikan kesejahteraan manusia. Kita teknik industri juga berperan dalam SDG 9, industri inovatif, konsumsi berkelanjutan, dan aksi iklim. Jadi pada dasarnya kita
Teknik industri mempelajari mendesain sistem kehidupan modern, menyeimbangkan efisiensi manusia, teknologi, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon bantuan Bapak Ibu Saudara untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman untuk supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sampai bertemu kembali.